dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini Sabtu tanggal 7 Desember 2024 yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, jadi mangkugi mahalak Israel tu Jehovah akanin nama, nunga merdosa hami dopako, ala nang hutadiko kami debata nami, jala ala nang marsoba hami tuaka Baal. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik sebuah pengakuan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan kita saat ini merupakan pengakuan yang penuh dengan kerendahan hati yang disampaikan oleh umat Israel kepada Allah dalam kesesakan mereka. Allah menegur mereka atas tindakan mereka yang sangat tidak tahu berterima kasih dan mengingatkan mereka perkara-perkara besar yang telah dilakukan Allah untuk mereka dengan melepaskan mereka dari musuh. Pertama-tama dari Mesir, yang dari tanah mereka orang Israel dibebaskan, dan kemudian dari orang Amori yang telah mereka taklukkan dan yang tanahnya telah mereka masuki. Kebaikan Allah mereka lupakan dan meninggalkan Allah lalu beribadah kepada para Baal. Apakah memang mereka pantas melakukan ini? Inikah balasan kebaikan Allah yang harus mereka lakukan? Semuanya itu tidak benar. Itulah sebabnya Allah menghukum mereka. Selama 18 tahun mereka ditindas dan diinjak oleh bangsa Palestina dan Amon. Dalam kesesakan yang demikian, mereka memohon pengampunan kepada Allah, mengaku dosa dalam kerendahan hati. Mereka mengakui diri mereka bersalah. Mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka berjanji untuk memperbaiki diri sendiri. Mereka seperti anak kecil yang dipukul oleh rotan. Mereka hanya mengeluhkan kesesakan itu, tetapi juga mengakui bahwa dosa mereka sendirilah yang telah membawa mereka ke dalam kesesakan itu. Oleh sebab itu Allah bertindak benar dan mereka tidak memiliki alasan untuk mengeluh. Mereka mengakui kelalaian mereka, sebab dalam kelalaian itulah dosa mereka dimulai. Kami telah meninggalkan Allah kami, dan kesalahan yang mereka lakukan, mereka mengatakan, kami telah beribadah kepada para Baal, dan dalam hal ini kami telah berbuat bodoh, khianat, dan sangat fasik. Saudaraku, seiring dengan perjalanan hidup kita, godaan banyak yang datang untuk meninggalkan Tuhan dan ingin berbalik daripadanya. Apakah itu karena pekerjaan
Apakah itu karena jabatan atau kekayaan, kehormatan yang menjadikan berhala dalam kehidupan kita dan menjadikan bertahta dalam kehidupan kita sehingga menyaingi Allah, padahal sama sekali tidak sanggup menolong kita? Apakah itu kekayaan, apakah itu kehormatan tidak dapat melakukan kebaikan dalam kehidupan kita? Kita harus sadar bahwa kenikmatan duniawi yang sangat kita sukai tidak bisa memberi kita kepuasan. Begitu pula dengan kekayaan duniawi yang kita dambakan untuk menjadi milik kita, bahwa kita tidak dapat bahagia atau tenang dimanapun selain di dalam Allah. Beribadahlah kepada Allah. Akuilah Dia dalam segala kehidupanmu. Penyembahan yang dilakukan Israel terhadap Baal memperingatkan kita membawa umat Allah dimanapun dan kapanpun selalu berada dalam bahaya yang sama. Menyembah apa yang disembah oleh dunia ini. Sebab itu Tuhan menginginkan kita untuk memahami bahwa tidak ada hal yang lebih berharga selain percaya dan mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati.